Shalom, Shalom. Saya percaya malam hari ini ada berkat sukacita Tuhan berlimpah-limpah bagi saudara jemaat yang terkasih yang berada di rumah maupun dimanapun Bapak Ibu berada yang menyaksikan tayangan video ini. Saya percaya semuanya akan diberkati Tuhan. Kita akan masuk dalam ibadah kita tengah minggu bersama gereja pelayanan penyembahan karismatik sidang jemaat Kristus Sumbar. Dan sekalipun melalui video ini tidak akan membatasi kuasa Tuhan untuk menjamah melawat setiap kita. Amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita percaya malam hari ini Yesus hadir dalam setiap rumah demi rumah, dalam setiap pribadi lepas pribadi. Dia melawat kita, Dia menjamah kita, bahkan Dia memulihkan kita, memberi kekuatan kepada setiap kita. Haleluya.
Untuk kami bersama-sama menikmati hadirat-Mu, untuk kami menikmati ibadah bersama Tuhan. Sekalipun Tuhan jangan memisahkan kami, tapi kami percaya kuasa Tuhan tidak ada yang membatasinya. Dimanapun jemaat Tuhan berada saat ini yang menyaksikan tayangan ini, maka dia akan dipulihkan Tuhan. Tidak mengurangi sukacita kami Tuhan, melainkan kami mau terus bersukacita Bapa. Di tengah keadaan saat ini Tuhan, kami mau menikmati hadirat Tuhan. Kami mau mendirikan mesbah Tuhan dalam setiap rumah kami, dan setiap keluarga-keluarga jemaat GPPK Subang akan diberkati Tuhan, dipulihkan Tuhan, dirawat Tuhan, bahkan perlindungan sempurna menaungi jemaat GPPK Subang. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap menikmati pujian kami, penyembahan kami bersama Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, Kau ambil alih ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya, di dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Haleluya, haleluya. Setiap yang diberkati Tuhan, katakan sama-sama, amin. Haleluya, katakan semuanya haleluya. Yes, amin. Saya percaya sukacita surgawi masih berlimpah-limpah, amin. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini, berkat kasih karunia Tuhan tidak pernah berhenti bagi sedang jemaat yang terkasih. Mari kita bersukacita saat ini bersama-sama. Setiap kita mau katakan bahwa Yesus yang menetapkan setiap langkah-langkah kita. Haleluya, Tuhan menetapkan langkah-langkah kami. Mari setiap rumah katakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan padanya.
Tiba saatnya setiap kita membuka hati kita lebih lagi. Dan saya mengajak setiap Bapak Ibu dan jemaat Tuhan, keluargaku yang terkasih GBPK Subang, kita mau duduk dengan tenang. Sebentar firman Tuhan ditaburkan atas setiap kita, agar setiap kita boleh berbuah lebih lagi melalui firman Tuhan. Kita lebih lagi dikuatkan, kita lebih lagi menerima anugerah berkat kasih karunia Tuhan. Haleluya Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami buka setiap hati kami saat ini Bapak, untuk Kau hadir, untuk Kau lebih lagi, otoritas-Mu lebih besar lagi, menaungi hidup kami, menguasai hati dan pikiran kami saat ini, sehingga firman Tuhan ditaburkan boleh mendapat tempat yang terbaik dalam setiap pribadi lepas pribadi. Haleluya Yesus. Shalom, selamat malam jemaat GBPK Subang dimanapun juga berada. Ini adalah ibadah tengah minggu hari Kamis
tanggal 26 Maret 2020. Dan ibadah ini adalah ibadah yang sangat berbeda dengan ibadah-ibadah sebelumnya, karena ibadah ini adalah ibadah online, ibadah streaming, sehubungan dengan situasi dan kondisi negara kita yang sedang prihatin dengan merebaknya wabah virus corona, sehingga pemerintah menganjurkan untuk bisa beribadah di rumah. Tetapi puji Tuhan, syukur kepada Allah bahwa kita masih tetap bisa beribadah dengan cara apapun. Kita tetap bisa beribadah, memuji, memuliakan Dia, menyembah kepada Dia, mengundang hadirat Tuhan turun di atas kita semua. Pada malam hari ini izinkan saya untuk menyampaikan sabda firman Tuhan kepada semua jemaat GPPK Subang dimanapun juga berada yang sedang di rumah. Mari kita simak bersama-sama firman Tuhan, supaya walaupun tidak bisa hadir di gedung gereja ini, tetapi di rumah tetap hadirat Tuhan hadir dan semua diberkati oleh Tuhan. Saya akan mengambil tema malam hari ini sesuai dengan kondisi yang sedang terjadi, yaitu temanya beribadah di rumah. Saya akan ambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-12 ayat yang ke-12. Berbunyi sebagai berikut. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan, ayat ini berbicara ketika awal gereja yang mula-mula. Pada saat itu Petrus dilepaskan dari penjara dengan kuasa Tuhan. Dan pada saat itu juga keadaannya hampir sama dengan keadaan yang kita saat ini sedang alami, yaitu gereja mula-mula mereka beribadah di rumah dengan rasa dicekam oleh ketakutan oleh pemerintah setempat, karena pada waktu itu kekristenan mulai bertumbuh dan mereka dikejar, mereka diburu, mereka dilarang untuk beribadah. Saat ini pun kita tidak bisa beribadah di rumah atau di gedung gereja maksud saya, tetapi kita beribadah di rumah-rumah. Hakikat kita beribadah adalah menghadap dan bertemu dengan Tuhan. Bertemu dengan Tuhan tidak harus di dalam gedung gereja, karena gereja bukan berbicara tentang gedung. Gereja yang lebih penting bukan berbicara bagaimana besar kecilnya gedung, bukan juga berbicara masalah bagaimana mewah dan sederhananya gedung, tetapi gereja pada hakikatnya berbicara masalah pribadi kita semua, berbicara masalah orang-orang Kristen, berbicara masalah hati kita. Oleh karena itu pada saat ini kita tidak bisa beribadah di gedung gereja, tetapi ini adalah rencana Tuhan supaya kita bisa beribadah di rumah, dan jadikan rumah kita menjadi mezbahnya Tuhan. Kita mengundang Tuhan untuk hadir di rumah kita masing-masing, supaya rumah kita boleh dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Dan saya yakin dan percaya, apabila rumah kita dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati rumah kita. Dalam Kisah Para Rasul yang ke-12 ayat yang ke-12 tadi berbicara masalah di mana Petrus dalam penjara, dan ketika itu umat Tuhan sedang berdoa mendoakan Petrus, dan Petrus dilepaskan dari penjara. Kemudian setelah lepas dari penjara oleh karena kuasa dan mujizat Tuhan, Petrus kembali atau menuju ke rumah teman-temannya yang sedang beribadah. Keadaan ini persis sama dengan keadaan yang kita alami saat ini. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus, memang pada saat normal, pada saat tidak terjadi apa-apa, pada saat tidak terjadi wabah, pada saat tidak terjadi bencana alam, pada saat normal kita bisa pergi ke gedung gereja, seluruh orang Kristen, seluruh anak-anak Tuhan wajib untuk datang beribadah kepada Tuhan, berkumpul di dalam gereja sebagaimana yang tertulis dalam Ibrani 10 ayat yang ke-25. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat di GPPK Subang yang saya kasihi,
Timbul pertanyaan, bagaimana sikap beribadah apabila di rumah? Apakah boleh kita beribadah di rumah sekehendak hati kita, dengan pakaian yang biasa-biasa saja, dengan sikap yang biasa-biasa saja? Bapak Ibu, kembali saya katakan bahwa ketika kita ibadah, hakikatnya adalah kita bertemu dengan Tuhan. Kalau kita bertemu dengan Tuhan, bagaimana sikap kita? Bertemu dengan Tuhan sekali lagi bukan cuma dalam gedung gereja, tapi bertemu dengan Tuhan dimanapun kita berada. Gedung gereja itu tidak berbicara Tuhan hadir. Tidak jaminan gedung gereja yang besar, gedung gereja yang mewah itu hadirat Tuhan, Tuhan mau hadir. Tetapi yang terpenting adalah hati kita. Kehadiran Tuhan berbicara kepada hati kita. Apabila hatimu sungguh-sungguh kepada Tuhan, mengundang Dia, maka dimanapun engkau berada, Tuhan akan hadir kepadamu. Walaupun itu di rumah yang sederhana, dengan orang-orang yang sederhana, tetapi ketika hati kita sungguh-sungguh mengundang Tuhan, maka Tuhan akan hadir di tengah-tengah engkau. Bagaimana sikap kita di dalam beribadah di rumah? Yang pertama adalah sikap hati dan diri kita yang baik. Ketika kita beribadah di rumah, Bapak Ibu Saudara, maka sikap hati kita dan diri kita haruslah sebaik mungkin, sama persis ketika kita beribadah di dalam gedung gereja. Artinya bagaimana sikap kita, bagaimana ketaatan kita, bagaimana disiplin kita, bagaimana pakaian kita, itu mencerminkan sikap hati kita dalam menghadap Tuhan. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan beribadah di rumah, milikilah sikap hati dan diri yang baik, bahwa saat ini walaupun saya di rumah, saya sedang menghadap hadirat Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Jadi milikilah sikap hati dan diri yang baik ketika menghadap Tuhan. Dan bayangkan, fokuskan diri kita bahwa walaupun di rumah kita yang sederhana, saya sekarang sedang menghadap Tuhan. Saya sedang beribadah kepada Tuhan. Saya sedang fokus kepada Tuhan. Yang kedua, bagaimana sikap kita ketika beribadah kepada Tuhan? Yang kedua adalah ada kesungguhan dalam diri kita. Kesungguhan kita dalam beribadah haruslah sama dengan kesungguhan pada waktu kita ada di gedung gereja. Bagaimana kita sungguh-sungguh rindu untuk bertemu dengan Tuhan. Bagaimana kita sungguh-sungguh rindu untuk beribadah kepada Tuhan. Walaupun situasi dan keadaan tidak memungkinkan kita untuk pergi ke gedung gereja, karena pemerintah menganjurkan supaya kita stay at home, supaya kita tinggal di rumah. Tapi di rumah pun pada jam-jam yang sudah ditentukan untuk beribadah, kita bisa beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Ruang, waktu, dan keadaan kiranya jangan membatasi kita untuk kita tidak beribadah. Tetap beribadah dengan kesungguhan. Nah, bagaimana caranya kita beribadah di rumah? Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, yang pertama adalah berkumpul dalam satu keluarga pada jam yang telah ditentukan. Ibadah tengah minggu di PPK Subang itu dilaksanakan pada hari Kamis jam 6:30 malam. Oleh karena itu, biarlah Bapak Ibu Saudara dimanapun juga berada yang sedang menyaksikan tayangan ini, mari sambil menyaksikan tayangan ini, itu kita sedang beribadah kepada Tuhan. Kumpulkanlah keluarga kita, anak-anak kita kumpul dalam satu rumah. Kalau perlu, siapapun yang ada di rumah, kumpul sama-sama untuk kita beribadah kepada Tuhan pada jam yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua, saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana cara kita beribadah? Yang kedua, ada seorang yang sebagai leader, sebagai imam yang memimpin di dalam ibadah di rumah tersebut. Biasanya kepala rumah tangga. Ini adalah hal yang baik. Firman Tuhan mengatakan dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Tuhan itu bekerja untuk mendatangkan kebaikan di dalam segala hal bagi orang-orang yang dikasihinya. Bapak Ibu, keadaan ini yang memperhatikan kita, di mana kita tidak bisa datang ke gereja, tapi ada rencana Tuhan supaya rumah kita menjadi rumah di mana ada pujian dalam rumah kita.
Di rumah kita supaya ada penyembahan kepada Tuhan, supaya di rumah kita timbul imam-imam yang baru. Tiap rumah ada imam, tiap rumah ada pemimpin yang membawa keluarganya untuk datang memuji, menyembah Tuhan. Inilah rencana Tuhan yang indah. Nah, kemudian isi ibadah itu apa di rumah? Sama persis dengan ibadah di gedung gereja. Hakikatnya sama persis. Yang pertama, di rumah, dalam ibadah rumah ada pujian dan penyembahan. Yang kedua, ada doa yang dipanjatkan di dalam rumah itu. Yang ketiga, ada firman yang diberitakan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah 3 hal yang harus ada di dalam ibadah rumah. Tuhan memberkati kita sekalian. God bless you. Tetap semangat, tetap beribadah kepada Tuhan. Walaupun di rumah, tetap naikkan pujian kepada Tuhan. Saya akan berdoa untuk Bapak Ibu Saudara bersama-sama pada malam hari ini. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, untuk ibadah kami pada malam hari ini. Walaupun kami untuk pertama kalinya Tuhan tidak bisa berkumpul bersama-sama di dalam gedung gereja, tetapi kami bersyukur kalau kami tetap bisa beribadah di rumah masing-masing. Bapa di sorga, firman-Mu sudah dibentangkan. Berkati jemaat Tuhan yang mendengar firman-Mu, supaya di tempat di mana rumah mereka masing-masing ada mesbah Tuhan, ada hadirat Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada berkat Tuhan. Berkati semua Tuhan Yesus, jemaat GPPK Subang. Berkati semua yang sudah dengar program ini Bapa di sorga, supaya berkat Tuhan, perlindungan Tuhan tercurah untuk mereka semua. Terima kasih Bapa. Dan kami berdoa untuk Indonesia yang saat ini sedang prihatin oleh karena wabah virus corona. Bapa di sorga, belas kasihan Tuhan turun atas Indonesia, pengampunan Tuhan turun atas Indonesia, supaya Indonesia dipulihkan dan situasi ini cepat berakhir dan Indonesia kembali boleh melakukan aktivitas dengan normal. Kami berdoa khusus untuk Bapak Presiden Joko Widodo. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, Tuhan memberikan kekuatan. Terlebih saat ini Bapak Presiden kami sedang berduka karena ditinggal oleh ibunda yang kekasih. Penghiburan Tuhan turun atas beliau, supaya beliau dalam situasi apapun tetap diberikan kekuatan. Tolong para dokter, para medis, para relawan yang sedang bekerja di garda depan untuk menangani virus corona. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan perlindungan dan keselamatan. Diberkatilah bangsa kami, diberkatilah Indonesia, diberkatilah kota Subang, diberkatilah kita semua yang dengar program ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Tuhan memberkati dan melindungi semua jemaat GPPK Subang dan semua yang mendengarkan program ini. Tuhan
dari Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan, persekutuan, pertolongan, serta penghiburan dan Roh Kudus turun atas kita semua, mulai pada malam hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, tetap semangat, Tuhan memberkati. Haleluya. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua, Jemaat GPPK Subang dimanapun juga berada. Sehubungan dengan masih maraknya wabah corona, sehingga kita tidak bisa beribadah seperti biasanya, maka kita akan mengadakan ibadah di rumah masing-masing. Dan kami dari gereja akan tetap melayani dengan cara online, dengan cara streaming, supaya semua jemaat Tuhan dimanapun juga berada bisa tetap beribadah, bisa tetap semangat, bisa tetap kuat, bisa tetap diberkati oleh Tuhan. Mulai ibadah-ibadah raya, minggu, ibadah Kamis tengah minggu, kita akan melakukan streaming, kita akan melakukan online, dan juga kami akan melayani setiap hari dengan khotbah-khotbah yang kami tayangkan, yang kami sampaikan kepada semua jemaat, supaya dalam keadaan seperti ini jemaat tetap diberkati, jemaat tetap dikuatkan. Jangan pernah merasa down, bangkit, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.